Jadi kesan pertama pas masuk tuh rumahnya terang ya. Karena ini kan rumahnya di hook nih. Jadi di sebelah samping sininya juga ada jendelanya ya kan. Sebenarnya yang paling menarik adalah ini loh, dari tadi menarik perhatian loh. Pas masuk itu langsung kelihatan ya los keluar ini ya, dikasih sliding door gini. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Kali ini kita mau ngajakin kalian nge-review sebuah rumah yang desainnya pun cukup unik nih, minimalis, unik dan harganya masih terjangkau. Ini lokasinya berada di Arco Green Park dan kita berada di depan marketing galerinya nih. Tertata cakep banget kayak gini. Jadi yuk kita masuk yuk ke dalam. Nah, Arco Green Park ini berlokasi di daerah Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Dan ini masih deket banget sama Pengasinan Sawangan nih. Terus first impression pas ketika kita masuk, kerasa ya klaster ini tuh lega dan luas gitu. Karena emang di sini total ada 152 unit rumah dan sudah banyak penghuninya. Makanya kalau kita lihat satu row jalan ini row jalannya pun cukup lebar ya di dalamnya ya. Dan ada jembatan Tosca yang cukup menarik. Itu menghubungkan antara Arco Green Park depan dan belakang. Area depan ini tuh banyakkan rumah yang 2 lantainya dengan tipe luas bangunan 55 meter persegi. Luas tanahnya sih variasi ya. Ada yang 60 meter persegi, ada yang 66, ada yang 72. Terus ada juga yang rumah di belakang sana tuh rumah yang tipe 1 lantainya, harganya start dari 400 jutaan, masih terjangkau sekali. Yang 2 lantai berapa? 600 jutaan. Satu yang gue suka nih sama desain fasad dari si rumah 2 lantainya adalah impresinya tuh kesannya minimalis, kotak-kotak. Ya udah simple gitu aja dengan warna padu padan antara abu-abu, coklat dan hijau ya. Hijaunya pun agak kecoklatan. Ini kalau kita lihat dari atasnya, ini seolah-olah seperti nggak kelihatan pakai atap. Padahal dia tuh pakai atap metal. Terus curam ke belakang gini. Terus di atasnya dikasih variasi tuh. Ada dinding, satu dinding yang dikasih kisi-kisi. Kisi-kisi tapi di fasad dinding dengan warna yang lebih gelap. Terus bentuk jendelanya pun cukup menarik dia. Jadi di bagian sininya tuh ada yang vertikal, terus ada agak trapesium mengecil, memberikan kesan yang berbeda nih sama rumah ini. Dan di fasad utamanya ini, dia dindingnya sebenarnya tuh agak dibikin masuk ke dalam. Nah, ada satu warna nih yang ngebikin beda dari rumah ini. Hijau agak kecoklatan untuk menuju area dalam rumahnya. Rumah ini lebarnya 6 meter, dengan panjang ke belakangnya kalau yang standar tuh ada yang 12. Makanya tadi ada yang luas tanah 72. Tapi khusus di unit ini, karena dia berada di hook, dia punya luas tanah 93 meter persegi. Cukup luas kalau di dalamnya. Untuk carportnya cukup 1 dan di sini dia di semen aja. Terus dibikin ada tali airnya. Ini mungkin sekitar 4,2 meteran. Cukup 1 mobil, 1 motor. Terus ada disisain lahan hijau buat tanamannya sama ada tong sampah. Nah, tapi kalau di sini di Indonesia ya pasti harusnya ntar kalian harus pasang kanopi. Ntar mobilnya kepanasan. Iya, kanopinya terserah mau pakai tempered glass, mau pakai Alderon. Disesuaikan dengan budget. Kita masuk ke dalam rumah. Di sini ada satu teras kecil, warnanya abu-abu, match ya kayak warna bajuku. Bajuku juga tahu. Iya. Ntar itu ini. Oh maaf. Aduh terima kasih istriku. Ih, cantik banget. Apa sih? Nah, untuk pintu utamanya dia pakai solid engineering, warnanya coklat muda. Dan ada jendelanya gede-gede. Jendela gede-gede ini memberi kesan terang di dalam rumahnya. Coba deh sini deh. Yuk masuk yuk. Yuk. Ada Mas Wicak, yuk masuk. Iya, udah dari tadi saya di depan, Bu. Iya, panas ya? Yang ngadem dulu di dalam. Jadi kesan pertama pas masuk tuh rumahnya terang ya. Karena ini kan rumahnya di hook nih, jadi di sebelah samping sininya juga ada jendelanya ya kan. Dari depan, dari samping, dari belakang, semuanya dapat cahaya. Jadi terang banget. Terkesan luas juga ya dan clean ya. Pas masuk langsung di sini tuh ada living room nih. Menurutku area living room ini tuh juga lega banget loh. Jadi di sini dia bisa naruhin sofa, ini 3 seater atau 2 seater? 2 seater tapi yang lebar gitu ya. Kalau seaku kayaknya bisa buat 3 orang deh tapi. Enggak. Bisa. Enggak. Tuh. Yuk. Bisa. Dan menurutku jarak pandang ke TV-nya itu tuh cukup. Cuman mungkin nanti kalian perlu mengoreksi ya antara tinggi sofa sama tinggi TV tuh harus seimbang gitu. Jadi enak
nontonnya nggak gini gitu. Kurang turun gitu kan. Nah terus di dindingnya ini divariasi juga nih, ada wall panel kayak gini, sekaligus di atasnya ini tempat buat naro hiasan. Kelihatannya simple tapi ketika ada tuh jadi cantik rumahnya gitu loh. Iya, kayak ngomong. Sebenarnya yang paling menarik adalah ini loh, dari tadi menarik perhatian loh. Pas masuk itu langsung kelihatan ya los keluar ini ya, dikasih sliding door gini. Bahkan sebelum kita buka juga udah kelihatan view luarnya. Wih. Tuh. Nah ini tadi yang udah kamu mention dulu kan, ini luasannya 93. Dia sampai belakang jadinya. Wow. Ada juga yang 72 yang mungkin seginian gitulah. Cuman taman belakangnya ini emang masih cukup luas sih ya. Masih cukup luas, bisa dijadiin area cuci jemur. Kalau di show unit ini menarik banget nih, dijadiin taman kayak gini, divariasi nih rumput sama batu, cantik banget. Terus di sini buat ada jalannya. Nah, dibuat tempat duduk kayak gini. Terus di atasnya ini biar ada ijo-ijonya dikasih tanaman juga. Enak loh nongkrong di sini, bisa buat beramean nih kalau di sini, ya kan? Iya, betul. Kelihatan kalau di sini adalah area dapurnya nih teman-teman. Oh, area dapurnya outdoor ya dia. Area dapurnya outdoor. Di luar, bagian belakang. Di sini. Jadi kalau masak sambil kena angin sepoi-sepoi gitu. Dan nggak perlu cooker hood juga ya kalau di area outdoor kayak gini. Untuk dapurnya juga di sini contohnya perpaduan warnanya cocok banget sama warna fasad rumahnya tadi tuh. Oh iya, abu-abu ya. Abu-abu sama coklat. Top table-nya udah dicor aja, dapur cor beton. Cakep juga loh maksudnya. Kalau sebenarnya kalau cor beton ini juga ada kelebihannya karena dia lebih kuat juga sebenarnya. Lebih tahan banting gitu. Kalaupun nanti kalian mau ganti ini pakai granite tile apa marmer juga bisa kok. Iya. Gitu. Terus kamu merhatiin nggak kalau di belakang sini juga udah ditata bagus nih, dikasihin kanopi tuh kan, pakai solar roof gitu kan, Iya. Tuh kasih ada slatted gitunya, ada kisi-kisinya loh. Jadi ini masih kayak ada area yang nggak kena air hujan gitu ya, di sebelah sini masih bisa untuk beraktivitas, bahkan di pojokan sini untuk ruang makan nih. Iya. Jadi ukuran meja makannya ini pas banget di sini 4 orang, dan nggak tahu nih lagi-lagi matching banget nih, serba abu-abu, matching banget kan bagus sama bajuku. Pengulangan warnanya nih cocok juga nih, Inspira Homes nih. Inspira Homes karena inspiratif ya. Dan enak juga sih kebayangin makan di sini terus masih dapat angin gitu dari sini, view-nya gitu kan. Pertanyaan juga, biasanya laundry area di mana? Di sini juga di bisa. Di belakang sini bisa banget dibuat area cuci jemur. Nih, sebenarnya ditaruh. Udah ada disiapin keran, ada colokan, mesin cuci mungkin bisa diatur di sini gitu ya. Jadi di lantai 1 ini tuh ada 1 kamar mandi dan 1 kamar tidur. Kita ke kamar tidurnya dulu sini. Kamar tidurnya ini kalau di show unit disulap jadi ruangan kerja karena bisa jadi inspirasi juga sih. Di atas kan masih ada 2 kamar tidur. Misalnya di bawah ini belum dibutuhkan untuk dijadikan kamar tidur, bisa disulap jadi ruangan bekerja kayak gini. Pas juga nih peletakan mejanya di sini, dapat cahaya matahari dari sini karena jendelanya gede banget. Ya kan? Di pojokan sini masih bisa dimanfaatin lagi nih buat meja konsol, naruh file-file kerjaan. Terus kalau kita keluar, turun 2 anak tangga, ada kamar mandi di sini teman-teman. Kamar mandinya juga untuk lantai dan dindingnya tuh sama ya, penggunaan keramiknya warna abu-abu, cuman bedanya ini emang yang matte gitu, yang keset biar nggak licin. Ini juga setengah lebih dikit lah ya, nggak nyampe atas karena udah aman juga sih segini, ya kan? Dan menurutku ini untuk ukuran di bawah tangga cukup banget sih. Jadi nggak terlalu sempit gitu, space-nya masih enak. Ada yang cukup menarik, Kun. Apa? Tuh, atas pintu kamar mandinya emang dibikin terbuka. Iya, jadi ini kalau cerita dari developernya sih biar nggak pengap gitu loh. Karena ini kan di bawah tangga ya, takut kayak nggak ada udara gitu. Tapi bisa by request juga, misalnya kalian kurang suka ya, bisa ditutup juga. Tuh. Dan di bawah tangga ini biasa kan masih kosongan gini, bisa kalian manfaatin nih, dibuat storage kan, dikasih pintu di sini. Jadi cantik deh, rapi rumahnya. Udah pakai HT 60x60 loh di sini. Iya, HT 60x60 di sini. Ada cumannya nggak? Cuman. Oh ya sayang ya nggak ada pelinnya ya, kalau menurutku. Nih nggak ada pelinnya. Kalau misalnya mungkin kalian bisa juga nih request nih buat masukan dikasih pelin gitu kan. Pelin juga ada 2 macam sih. Kalau yang lebih simple dan minimalis tuh pakai apa? Kayak shadow line gitu. Shadow line gitu yang kayak pakai siku gitu kan. Ya, pakai plat U, aluminium U. Biar kalau misalnya dipel nggak langsung kena tembok ya. Oke, sekarang kita naik yuk ke atas. Untuk area tangganya ini juga cukup lebar, 90 cm kayaknya ya. Jadi cukup lebar untuk 2 orang berpapasan juga nggak tabrakan gitu kan.
Untuk area tangganya juga terang banget teman-teman, dapat cahaya dari jendela ini. Ini nantinya bisa kalian kasih ini ya, mungkin roller blind apa gorden gitu kan, biar nggak terlalu silau. Terus aku juga suka nih sama bordes tangganya, potongannya tuh enak gitu loh, aman banget tuh, lebar-lebar. Jadi area istirahatnya ini kan area berhentinya tuh cukup lebar juga di sini. Oke, sekarang kita lihat lantai 2-nya, ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Oh. Jadi ini kamar tidur, ini kamar mandi, dan ini area kosong nih. Jadi sebenarnya di sini juga bisa buat apa aja ya. Misalnya kalian buat sudut membaca juga bisa, tergantung maunya kalian. Di atas ini ada jendela lagi. Jadi sirkulasi udaranya di rumah ini bagus ya? Betul. Nah, untuk kamar mandinya tuh stylenya sama persis kayak yang di bawah tadi. Cuman bedanya ini nggak di bawah tangga ya teman-teman tuh. Ada shower, area basahnya lebih turun dikit tuh berapa senti. Di sini area keringnya, dan ada kaca esnya di sini. Terang banget sih ini kamar mandinya. Udara, cahaya masih bisa masuk. Oh iya bener, di sini bisa dikasih wastafel. Oh iya. Karena di dalam kamar mandi belum ada. Sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur utamanya. Wih. Kalau kamar tidur utamanya ini paling besar ya, ukurannya 3x3. Dan lihat deh, lagi-lagi terang, clean. Tuh, kacanya tuh, kaca yang kelihatan dari luar tadi tuh. Di pojokan sini juga ini yang kelihatan dari fasa depan rumah juga. Jadi di sini ada kasur queen size di sebelah sini, di pojokan sini. Oh. Di tempat kamu berdiri situ ada meja riasnya. Terus nanti lemarinya di mana? Nah, ini kan maksudnya show unit ya. Mungkin kalian bisa ngubah juga sih layout peletakan kasur dan lemarinya ya kan? Iya. Dan yang terakhir adalah kamar tidur lagi. Nah, kalau di sini ukurannya sama kayak yang di bawah tadi, sebenarnya 2x3 meter. Di sini bisa buat kamar tidur anak, teman-teman. Dipakein kasur yang single gini. Lagi-lagi ada jendelanya terang, dan di sini kasih meja belajar. Iya. Lemarinya bisa di situ juga. Iya. Simple, clean, minimalis, tapi bagus. Sesuai sama ukurannya sih menurutku, nggak usah terlalu penuh gitu, jadi nggak sumpek barang. Gitu sih. Jadi kesannya tuh luas, nyaman gitu loh. Tapi kalau kalian lagi nggak pengen cari yang 2 lantai, ada juga 1 lantainya. Oh iya. Yuk kita intip yuk. Yuk. Kita langsung berada di depan rumah yang tipe 37-nya. Fasadnya sedikit lebih kecil daripada yang 2 lantai, tapi terkesan minimalis juga, simple sih. Dan warnanya yang paling mencolok ada warna biru navy. Ini tuh rumahnya luas tanah 60 meter persegi, luas bangunan 37 meter persegi. Ketika kita masuk, langsung ketemu sama ruang keluarga yang terintegrasi dengan ruang makan dan dapurnya juga. Dengan total luasan di ruangan ini 15 meter persegi. Dan ada 2 kamar tidur, yang belakang kamar tidur anak 3x2,5, terus tengahnya ada kamar mandi, dan yang depannya ada kamar tidur utama 3x3 meter persegi. Ini desainnya cukup bagus ya. Jadi ada di bagian belakang itu ada ventilasi udara. Nih kalian bisa lihat skemanya di sini nih. Nanti kita cantumin. Nah ini kita ngeliat juga nih tipe yang 42 nih. Luas bangunan 42 meter persegi, luas tanah 66 meter persegi. Lebarnya sama, semua tipe lebar 6. Tapi yang ini panjang ke belakangnya 11 meter. Fasadnya pun hampir mirip semua ya. Karena emang dalam satu klaster biasanya untuk menyamakan tema rumahnya. Cuma ada yang menarik nih fasadnya. Ini sebenarnya kalau kita perhatiin nih bagian yang sininya itu jiplakan dari yang 2 lantainya. Jadi kayak sama persis gitu. Cuma dia yang dinding bawahnya sini, bawah dari jendela atas agak diwiringin masuk ke dalam. Kalau kita masuk ke dalam rumah itu kita buka pintu langsung ketemu sama ruang keluarga, terus ruang makan dan dapur terintegrasi jadi satu dengan total luasan 3 x 5,7 meter. Di sini juga ada 2 kamar tidur. Kamar tidur yang belakang dan depan sama-sama nih ukurannya 3 meter x 3 meter, dan di tengah-tengahnya ada kamar mandinya. Selesai sudah kita keliling Arco Green Park. Gimana nih teman-teman? Suka sama rumah ini? Tertarik beli rumah ini? Kalau langsung tertarik, hubungi nomor di bawah ini. Kayak acara TV zaman dulu ya. Tapi kamu udah cocok deh. Tapi serius, kalau kalian tertarik beli rumah ini langsung kontak nomor salesnya, nomor tim marketingnya yang ada WA-nya di bawah nih, Bitly itu ya. Untuk harganya di sini itu kan ada 3 tipe rumah ya. Ada yang tipe 37 itu start dari 446 juta dengan luas tanah 60 meter persegi. DP-nya 0%. Kalau mau nyicil itu 20 tahunnya di per bulan tuh kena 2,9 juta. Terus kalau yang kedua nih tipe kedua, tipe luas bangunan 42, luas tanahnya 66 meter persegi, harganya 494 juta
Dan yang tipe ini, yang 2 lantainya, luas bangunan 55 meter persegi, luas tanahnya bervariasi ya, ada 60, 65, ada yang 72. Itu start dari 580 jutaan. Kalau yang luas tanahnya yang gede itu yang 72, harganya 626 jutaan. Dan itu harganya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kapan kalian ngelihat video ini dan ngontak tim salesnya di sini. Terus untuk fasilitas dalam klaster, di sini tuh kan ada gerbang utamanya 1, security-nya 24 jam, ada CCTV-nya juga pasti ya. Terus ntar juga akan dibangun musola, ada taman dan lapangan olahraga. Dan untuk lokasinya, kalian kalau penasaran bisa search aja di Google Maps, tulis aja Arco Green Park. Ini berlokasi di Kelurahan Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Bogor. Mepet banget sama Sawangan, Depok gitu. Udah sih, cukup sekian video dari kita kali ini. Semoga memberikan informasi yang bagus, semoga menginspirasi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wicak Miftah. Follow Instagram kita juga, Wicakson dan Miftah Jana. Dan follow TikTok kita juga, Wicak Miftah. Salam properti. Enggak ya? Salam olahraga. Salam olahraga. Dadah, aku pulang dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. 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 Ini aku jalannya begini. Karena aku sukanya gini. Kita hari ini matching loh sama rumahnya. Iya. Padahal kita nggak tahu kan kalau Abu-abu. abu-abu. Sebenarnya tahu sih, cuman nggak matchingin gitu sengaja. Iya. Gitulah. Ya, impian tuh punya taman di tengah rumah gitu, walaupun rumahnya Jaya bagus. Ancol. Bukan. Itu harganya start dari 508. Ketawa nih.